Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kembali lagi bersama kami, rasanya sudah cukup lama ya kita tidak bertegur sapa lewat podcast ini. Semoga Sobat Sehat semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Nah, di episode kali ini, podcast kita akan membahas tentang imunisasi. Halal nggak sih? Kupas tuntas soal imunisasi bareng MUI. Supaya tidak ada lagi keraguan di antara kita, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Laut, sekaligus beliau juga merupakan seorang ulama, Bapak Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Noor. Selamat datang di podcast kami, Pak Guru Syarif. Hari ini kita akan membahas topik terkait imunisasi. Nah, imunisasi sendiri adalah program dari pemerintah Indonesia yang sudah sejak lama dilaksanakan dari sejak tahun 1950-an. Yang artinya imunisasi sendiri sudah dilaksanakan saat masa pemerintahan presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Nah, imunisasi sendiri sangat bermanfaat nih untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit seperti TBC, campak, difteri, tetanus, dan polio. Untuk sasaran dari imunisasi sendiri juga beragam, Pak, mulai dari bayi, ibu hamil, anak sekolah, sampai dengan jamaah haji dan umrah. Iya. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana sih pandangan Islam terhadap imunisasi? Apakah imunisasi itu dianggap sebagai bagian dari ikhtiar dalam menjaga kesehatan? Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Imunisasi menurut pandangan Islam itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena memang di dalam kaidah fiqhiyah, di dalam MUI memutuskan suatu fatwa atau sesuatu hukum, ada kaidah yang disebut dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak yang tidak baik itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada ingin mencapai sesuatu kebaikan. Kalau istilah yang lebih mudah dipahami, mencegah lebih mudah daripada mengobati, mencegah lebih utama daripada mengobati. Nah, maka imunisasi adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk mencegah kita, anak-anak kita, daripada penyakit-penyakit yang mungkin itu akan terjadi di saat ini dan juga di masa akan datang. Maka imunisasi itu ibaratnya ya, kalau kita ibaratkan, agak panjang sedikit nggak apa-apa ya? Iya. Nabi Muhammad SAW, beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan dakwah beliau berusaha untuk menghalangi dakwah tersebut, bahkan berusaha untuk membinasakan beliau dan sahabat-sahabat. Maka musuh itu datang mau menyerang ke kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad tahu akan yang demikian itu, sehingga beliau mengantisipasinya. Sebelum musuh datang masuk ke kota Madinah, kalau dia masuk, dia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana. Beliau lebih dahulu menghadang mereka, kadang-kadang di sekitaran wilayah Jabal Uhud. Nah, sehingga dikenal di situ dengan perang Uhud. Jadi penyakit atau musuh ini sebelum datang ke kota Madinah sudah dihadang duluan di Jabal Uhud, sehingga musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Demikian juga dengan peperangan yang lain seperti perang Khandaq, perang Badar, dan lain-lain. Jadi imunisasi itu bisa kita analogikan seperti itu. Tubuh kita ini mau diserang oleh penyakit, sebelum penyakit datang itu kita tahan.
ya mungkin salah satu ikhtiarnya adalah dengan imunisasi. Tentu masyarakat merasa lebih tenang kalau sudah tahu ada fatwa halal dari MUI. Tapi mungkin masih banyak Pak yang belum tahu bagaimana prosesnya. Nah, bagaimana proses MUI dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu vaksin? Apakah vaksin itu halal atau tidak? Dan apa yang jadi pertimbangan utamanya, Pak? Jadi di dalam MUI untuk memutuskan atau mengeluarkan satu fatwa itu melalui proses yang cukup panjang. Maka anggota-anggota MUI khususnya di Komisi Fatwa akan berkumpul untuk membahas satu masalah yang ini apakah difatwakan sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram. Nah, maka kaitannya dengan vaksin atau imunisasi berdasarkan hadis-hadis Al-Quran dan kaidah-kaidah, demikian juga terkait dengan imunisasi atau vaksin. Maka sebelum memutuskan bahwa vaksin atau imunisasi itu halal, sampel daripada vaksin tersebut akan diteliti apakah dia mengandung sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal. Kalau halal semua, maka itu akan difatwakan dengan halal. Tapi kalau ternyata salah satu kandungannya ada yang tidak halal, seperti enzim babi misalnya, maka MUI akan meminta kepada pihak terkait untuk mengganti komponen atau bahan yang haram itu untuk dicarikan yang halal, walaupun membutuhkan penelitian yang lebih lagi. Nah, akhirnya setelah semua itu kandungannya halal, maka MUI pun mengeluarkan bahwa itu adalah halal, dan itu dapat dipastikan kehalalan daripada vaksin atau imunisasi tersebut. Nah, yang sedikit ada khilaf atau perselisihan kalau misalnya ada salah satu kandungan yang tidak halal dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, maka MUI akan memfatwakan kehalalan tersebut karena kebutuhan atau sesuatu yang darurat dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, sehingga itu diputuskan dengan halal. Nah, disinilah yang kemudian ada terjadi khilaf, perselisihan pendapat, karena di bawahnya lagi ulama-ulama masing-masing ada yang berpendapat itu tetap haram karena keberbahayaan daripada penyakit yang akan datang ini belum tentu berbahaya, belum tentu datang. Tapi divaksin dengan yang tidak halal tadi, maka memakai yang tidak halalnya pasti, sedangkan penyakit yang ditolak ini belum tentu ada, belum tentu datang. Nah, sehingga disitulah terjadi perselisihan. Tapi kalau dari MUI itu memutuskan sesuatu itu haram atau halal, memfatwakan itu halal atau haram, memang melalui proses yang cukup panjang. Oke, baik. Berarti memang masih ada alternatif lain yang ditawarkan dari MUI ketika memang bahan-bahan yang digunakan, misal tadi hanya satu-satunya, tidak ada yang tergantikan dari bahan yang haram tadi ya Pak ya. Tapi tetap dengan berlandaskan dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa fatwa-fatwa tersebut juga sudah disusun berdasarkan kaidah-kaidah Islam, hadis, ayat-ayat Al-Quran dan dalil yang ada ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bicara soal pentingnya imunisasi dari sudut pandang Islam dan juga bagaimana proses penetapan halal dari MUI. Tapi ternyata ada juga nih Pak fatwa resmi yang pernah dikeluarkan oleh MUI Pusat, yaitu Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Mungkin masih banyak masyarakat yang memang belum tahu atau belum pernah membaca isi fatwa tersebut. Boleh tolong dijelaskan Pak apa isi dan inti fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi? Memang ada fatwa MUI nomor 4 tahun 2016
itu khusus memfatwakan tentang kehalalan imunisasi atau vaksin sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, di situ disebutkan apa saja dasar Al-Qur'annya, apa saja hadisnya, apa saja kaidah-kaidah ilmu fikihnya. Misalnya di ayat Al-Qur'an, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Jangan engkau membiarkan diri engkau untuk jatuh kepada kebinasaan. Kalau ada satu penyakit yang kemungkinan kita akan kena, maka kita harus imunisasi untuk mencegah penyakit itu datang kepada kita. Nah, maka di dalam fatwa tersebut, MUI begitu jelas mencantumkan Al-Qur'annya, hadisnya, kaidah-kaidah fiqhiyahnya, bahwa imunisasi itu memang halal dan memang penting untuk masyarakat kita. Sehingga dengan fatwa itu tidak ada lagi keraguan di masyarakat tentang kehalalan daripada imunisasi dan juga manfaat daripada imunisasi tersebut. Dan itu mungkin cukup panjang ya, beberapa teks lampar mungkin yang di dalam fatwa itu. Cuma intinya di dalam fatwa itu MUI menghalalkan imunisasi berdasarkan dalil-dalil yang ada, kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengimunisasi dirinya dan anaknya supaya terhindar daripada penyakit. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi sebenarnya pun fatwa MUI tadi sangat jelas dan berpihak pada upaya menjaga kesehatan umatnya. Karena pada dasarnya fatwa tersebut juga dikeluarkan atas dasar-dasar hukum yang jelas, baik dari perspektif Islam sendiri. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan MUI terhadap hoax atau informasi yang menyesatkan tentang imunisasi yang beredar di media sosial? Karena saat ini informasi-informasi itu sangat mudah sekali menyebar. Tapi kadang-kadang beritanya itu kurang tepat, bahkan menyesatkan. Karena kebanyakan yang membuat informasi tersebut, berita tersebut tuh bukan orang yang ahli kesehatan, Pak. Nah, bagaimana himbauan dari MUI kepada masyarakat terkait hal tersebut? Ya memang hoax itu atau berita yang tidak benar itu cepat tersebar di masyarakat. Artinya kalau di dalam pakai bahasa kita kan, panas setahun dihapus hujan sehari. Begitu banyak manfaat dan kebaikan daripada imunisasi. Kemudian ada satu aja kasus yang efek samping daripada imunisasi yang dirasakan oleh satu individu karena memang dia dalam keadaan sakit atau apa, maka berita yang tidak baiknya itu akan lebih banyak tersebarnya. Nah, karena itu kita sebagai masyarakat, pertama-tama kita percaya kepada ulama-ulama kita tentang kehalalan dan juga manfaat vaksin atau imunisasi. Kemudian yang kedua, kita percaya dan yakin dengan pemerintah kita. Tidak mungkin pemerintah itu menghendaki kepada kita, rakyatnya, hal yang tidak baik. Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah dan juga didukung oleh ulama, maka kita semua manut dan taat dengan apa yang diputuskan tersebut. Kaitan dengan kesehatan ya pada masalah imunisasi ini. Kalau sudah pemerintah memprogramkan imunisasi bahkan gratis, dan itu juga adalah uang kita juga kan. Iya. Kemudian ulama menyebutkan bahwa itu halal dan manfaat, maka apalagi yang menghalangi kita daripada untuk melakukan vaksin atau imunisasi. Nah, ya tentu saja harapannya kan generasi kita lebih sehat dan lebih baik lagi.
Mungkin ini salah satu jembatan kita ya Pak, kita melakukan podcast ini, mengundang Bapak selaku Ketua MUI Kabupaten Tanah Laut. Kita hadirkan di podcast ini juga salah satu ikhtiar kita untuk menepis hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terakhir Pak, di masyarakat ini masih ada sebagian kelompok yang menolak imunisasi karena berbagai alasan. Misalnya nih Pak, saat ini masih ada orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi. Kemudian mohon maaf juga Pak, sebelumnya di luar sana juga masih terdapat guru-guru agama di sekolah yang masih berpendapat bahwa imunisasi itu nggak penting, imunisasi itu tidak dijamin kehalalannya. Adakah pesan atau himbauan dari MUI Kabupaten Tanah Laut untuk kelompok-kelompok tersebut, Pak? Ya memang di dalam imunisasi, kalau pendapat masyarakat yang seperti itu, yang pertama untuk kehalalan, itu sudah dapat kita pastikan dengan fatwa MUI tersebut, bahwa vaksin atau imunisasi yang ada di tempat kita, yang ada di daerah kita, itu semua adalah halal. Jadi ini tidak ada keraguan lagi daripada hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana fatwa MUI itu diproses sehingga keluarlah suatu fatwa. Nah, yang menjadi kendala di imunisasi di masyarakat itu adalah apa namanya, ya hoax tadi ya, sehingga masyarakat lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh hoax tersebut. Padahal kejadiannya kan mungkin si anak yang bersangkutan dalam keadaan sakit, dalam keadaan panas, dalam keadaan ya tidak fit. Ketika dia diimunisasi, maka efek daripada imunisasi itu kan akan mungkin menambah panasnya. Nah, dianggap atau divonis bahwa ini karena imunisasi. Padahal tidak seperti itu. Pengalaman kita di tempat kita, kebetulan kita juga di pimpinan di Ponpes Al-Syuhada, itu kalau diimunisasi satu kelompok anak, mungkin ada 100 yang diimunisasi, dari yang 100 itu mungkin 1 atau 2 ketika pulang itu kena efek samping daripada imunisasi, maka dia akan mengisahkan kepada yang lain, dan itu kisah itu kan akan tersebar bahwa ini anakku setelah imunisasi awaknya panas, ini anakku setelah imunisasi pingsan, padahal itu bukan karena imunisasi. Jadi ini mungkin salah satu tantangan lah bagi kita, juga khususnya bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, bagaimana supaya lebih mengedukasi ke masyarakat untuk pemahaman mereka dalam imunisasi. Kami dari MUI mendukung sepenuhnya daripada upaya-upaya tersebut. Tinggal lagi bagaimana masyarakat kita menanggapi atau mentaati daripada program imunisasi tersebut. Oke, baik. Karena kebetulan Pak kemarin ada info bahwa ada di salah satu desa itu ditemukan sepasang suami istri yang mana dari pihak ayahnya memang menolak untuk anaknya diimunisasi karena mungkin strict soal kehalalan tadi. Mungkin di sini kita juga ikut menggaungkan, mensosialisasikan bahwa ada loh fatwa MUI tadi yang menjelaskan tentang kehalalan imunisasi, dan keluarnya fatwa tersebut pun juga melalui proses-proses yang lumayan panjang dan tentunya berdasarkan dari dasar-dasar hukum Islam, kaidah-kaidah Islam, kemudian ayat Al-Quran dan hadis-hadis seperti itu Pak. Oke Pak, sebagai penutup, apa harapan MUI Kabupaten Tanah Laut terkait program imunisasi dan apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk umat Islam? Vaksin atau imunisasi memang adalah sesuatu yang penting, karena itu salah satu upaya kita untuk mencegah diri kita
dan anak-anak kita daripada terserang penyakit. Ya, setidaknya andai kata kena penyakit juga, maka tidak akan separah orang yang tidak imunisasi. Makanya itu kita pertama-tama yakin bahwa ulama kita, bahwa pemerintah kita menginginkan yang terbaik untuk kita, rakyat Indonesia. Maka khususnya dalam program imunisasi ini, kita yakin bahwa ini adalah untuk kebaikan kita, anak-anak kita, dan generasi kita. Dan juga ini adalah sesuatu hal yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan daripada vaksin atau imunisasi ini. Karena kita sama yakin, khususnya umat Islam, apalagi kita di Kalsel ini adalah terkenal dengan umat yang religius, maka kita sama tahu dan sama yakin bahwa segala ketentuan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita kesempatan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Maka dengan kita berusaha, dengan kita berikhtiar, kita sudah menjalankan perintah Allah dan itu akan mendapatkan pahala daripadanya. Walaupun usaha dan ikhtiar kita itu tidak sesuai hasilnya dengan apa yang kita harapkan. Seperti sakit misalnya, itu adalah ketentuan Allah. Nah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar, yaitu berobat. Dengan berobat kita melaksanakan perintah Allah, kita akan dapat pahala daripada berobat tersebut. Sedangkan hasil daripada berobat itu adalah ketentuan Allah. Kalau kita sembuh itu adalah ketentuan Allah. Kalau ternyata tidak sembuh, berarti itu juga adalah ketentuan Allah. Cuma yang jelas, kita telah melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar dan kita mendapatkan pahala daripadanya. Demikian juga dengan vaksin atau imunisasi. Karena itu kita masyarakat Kalsel, khususnya masyarakat tanah laut yang dikenal religius, kita yakinlah dengan hal seperti yang disebutkan tadi, karena ini adalah salah satu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah memberi kita peluang mendapatkan pahala, tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan puasa, tidak hanya dengan zakat, tapi juga peluang pahala diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan kita berusaha. Yang berusaha itu adalah juga perintah daripadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diselamatkan, dihindarkan daripada segala penyakit dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Guru Syarif atas pesan-pesannya yang begitu menyejukkan dan membuka wawasan kita semua di sini. Semoga bisa membuka hati dan pikiran kita semua, dan agar makin banyak masyarakat di luar sana yang memahami pentingnya imunisasi sebagai bentuk ikhtiar dan tanggung jawab kita bersama. Baik, untuk Sobat Sehat, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!